Jadi kitab Muhimmah ini berbicara tentang ya kehidupan berumah tangga. Tapi maaf ya, bukan yang sifatnya something ya, bukan itu. Tapi lebih menjurus kepada pembahasan gimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, seperti itu pembahasan di sini. Ya, jadi bukan membahas something yang gimana gitu, enggak. Itu ada kitab khususnya dia. Ya, Ustaz Isa itu tahulah itu dia tuh. Kitabnya tanya sama Ustaz Isa. Nah, kitab Muhimmah disusun oleh ulama Thailand ya. Nanti insya Allah mungkin bulan depan udah ada lah kitabnya Ustaz ya. Ini yang belum ada kitabnya didongah-dongah lah dulu. Kalau kitab Arab Melayu di pinggiran kitab Yawaqitu wal Jawahir. Jadi kalau ustadz-ustadz di rumah ada kitab macam nih Yawaqitu wal Jawahir, ya itu bulan muka udah bisa lah dibawa. Ya, kenapa? Karena kitab Muhimmah tuh di pinggir-pinggirnya. Ya, kitab Yawaqitu wal Jawahir ini berisi tentang dosa-dosa. Dosa besar, meninggalkan sholat, dosa mabuk, dosa zina. Nah, di pinggir-pinggirnya ini, nah inilah kitab Muhimmah tentang rumah tangga. Di Belawan ini dibaca kitab ini, di Medan Belawan. Emak-emak yang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Yang ada kitabnya silakan dibuka mukadimahnya. Khatimin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah. Ya, peringatan penting yang ditakuti atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Ya, jadi kitab ini membahas tentang bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik. Sebenarnya gini, jadi istri itu sebetulnya mudah. Ya, bukan masalah pekerjaannya. Pekerjaannya kita laki-laki pun nggak sanggup. Cobalah satu hari jadi istri, mengurus anak, memasak, ampun gitu Pak ya. Ya, saya udah pernah nyoba. Ya, gimana jadi istri? Satu hari aja, ya, pergi ke sana, kasih duit jalan-jalan, bawa kawanmu, awak membolo anak, ya, nggak sampai satu hari, dia pergi pagi siang udah cepatlah balik, tak sanggup aku nih dah, mau mati aku dah, ya. Makanya kita ya itu nggak bisa terlalu banyak menuntut kepada istri. Ya, tapi jadi istri itu nggak sulit sebenarnya. Istri soleha yang di benak masyarakat itu istri soleha apa? Jilbabnya panjang, hafiz Al-Quran, gitu ya. Apalagi? Yang begitu-begitulah pokoknya. Istri soleha. Bu, Pak, istri soleha itu asal dia sholat 5 waktu, ya, dan kemudian ya patuh kepada suami, sudah itu istri soleha. Walau nggak habis Quran, walau nggak bisa baca kitab, ya, tapi dia betul-betul patuh kepada suaminya, ya, patuh dalam hal apa? Dalam hal ketaatan, ya, tidak patuh dalam hal yang maksiat. Nah, makanya kita pernah ngaji dengan Mbah Mun, ya, kali itu ngaji kitab Tafsir Jalalain, beliau mengatakan begitu. Jadi istri soleha itu nggak sulit katanya, ya. Kenapa? Istri soleha tuh nggak harus yang hafal Quran, nggak harus sarjana, nggak harus bisa baca kitab kuning, ya, atau kesolehan-kesolehan lain yang seperti kita lihatlah pada umumnya yang di benak kita. Jilbabnya harus panjang, harus pakai cadar, enggak. Konsep istilah istri soleha sederhana. Yang penting dianya sholatnya 5 waktu, ya, kemudian patuh kepada suami. Ya, patuh berkhidmat kepada suami. Udah, itu istri soleha. Walau baca Al-Qur'annya pun kadang masih terbata-bata, itulah tugas suami untuk membimbing. Jadi jangan terbenak kita itu istri soleha itu harus yang begini-begini, enggak. Ya. Baik. Jadi pembahasan ini pertama tentang membahas masalah istri. Ya, kita baca lagi. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar. Perempuan yang tersebut itu maksudnya perempuan yang sudah bersuami. Ya. Jadi kami yang belum bersuami pulang kami Ustaz.
ikut aja. Nanti kalian berlaki juga nya. Ya, belajar dulu, tinggal mengamalkan nanti. Ya, belajar dulu, tinggal mengamalkan. Nah. Maka wajib atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya, yang kebajikannya, dan lagi berubah manfaat akan dia pada hari akhirat. Karena beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia ini, maka pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Nah, jadi semua perempuan, ya, khususnya yang sudah bersuami, wajib mengetahui mana-mana saja perbuatan-perbuatan yang termasuk nusus. Kalau bahasa Arabnya nusus, durhaka kepada suami. Hati-hati, perbuatan kalau istri durhaka kepada suami, itu imbas hukumnya dalam syariat dua. Yang pertama, ya, bila si istri durhaka kepada suami, dalam kedurhakaan itu suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya, gugur nafkahnya, jelas itu ya. Nah, kemudian yang kedua, gugur waktu bergilirnya. Misalnya ta'addud, si suami istrinya ta'addud. Ta'addud itu apa maksudnya? Jumat itu kan ada ta'addud. Itu maksudnya apa tuh? Jumat ta'addud, Jumat berbilang. Nah, berarti bininya berbilang. Ya, misalnya, ya, nah ini jatuhnya dia lah hari ini suami di rumah istri pertama. Ternyata istri pertama ini nusus, durhaka dia kepada suaminya, maka gugurlah waktu bermalamnya si suami di rumah dia. Artinya jatahnya itu nggak wajib diberikan. Nah, jadi secara hukum fikih, dampak daripada nususnya, durhakanya seorang istri kepada suami dua: menggugurkan nafkah, ya, dan kemudian menggugurkan waktunya, ya, waktu bergilirnya. Nah, jadi seorang istri harus mengetahui apa-apa sajakah perbuatan yang sekiranya mendatangkan nusus atau menyebabkan nusus durhakanya istri kepada suami. Supaya apa? Supaya dia bisa menghindarinya. Nah gini, ini ada dua dia. Ada syikok, ada nusus. Ya, yang sering kita dengar itu nusus. Yaitu apa? Istri durhaka kepada suami. Nah, ada istilah lain namanya syikok. Syikok dengan nusus ada beda sedikit. Ya, kalau syikok, ya, pakai kof dia. Ya, nah, syikok, ya, pakai itunya, ya, seperti itu dia, kolkolah. Ya, nah, syikok itu perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, istri dan suami secara bersama-sama. Artinya gini maksudnya, pemicu keributan di rumah tangga itu muncul dari dua-duanya. Ya. Nah, si istri misalnya nusus, si suami ketahuan, maaf, selingkuh misalnya, berzina sama orang, berarti terjadi keributan di rumah tangga. Pemicunya dari mana? Dari dua belah pihak. Dari pihak istri maupun dari pihak suami. Nah, ini namanya bukan nusus tapi sikok. Jelas itu ya, lebih berat dia. Kalau nusus, ya, menurut istilah ulama fikih, durhaka dari salah satu pihak. Artinya apa? Semisal istri tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya, maka dihukumkanlah istri itu nusus, durhaka. Nah, yang perlu diketahui, durhaka itu bukan hanya istri yang bisa durhaka kepada suami. Suami juga bisa durhaka kepada istrinya. Ya, nah, jelas ya? Jadi ada syikok, ada nusyuz. Kalau syikok itu akar permasalahan perselisihan wujud dari kedua belah pihak. Ya, kalau syikok, ya, itu wujud dari salah satu pihak. Kalau nusus itu dari salah satu pihak. Yang lebih sering istilah nusus ini wujud kesalahan itu dari salah satu pihak, yaitu pihaknya istri. Ya, cuma jangan lupa suami kalau tidak menjalankan, ya,
kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, suami juga bisa nusus. Ya, ini cuma di kitab ini bahas pertama kali masalah apa? Nususnya istri. Ya, nususnya istri. Lantas gimana nih bapak-bapak nih? Kalau mendapati istrinya nusus, durhaka, nggak mau nurut perintah suami. Di sini nanti ada poin-poinnya. Ya, nusus yang termasuk nusus itu apa aja? Maaf ya. Kalau istri memaki suami, itu nggak masuk nusus. Bukan berarti nanti ibu-ibu dimakinya pula lakinya enggak. Ya kita nih kan bahas konsep fikihnya nusus kan gitu. Yang masuk grupnya nusus mane-mane aja kan gitu. Itu nggak termasuk nusus menurut ulama fikih. Ya, nggak termasuk nusus. Istri nggak sholat itu juga nggak nusus. Ya, nanti ada kita jelaskan nih. Ya, kenapa nusus itu berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya istri kepada suami. Kalau istri nggak menjalankan kewajiban dia sebagai istri, itulah nusus. Ya, nah berkata buruk kepada suami, tapi dia menjalankan kewajiban. Gimana? Kan gitu. Ya, nah, itu nggak termasuk nusus. Nggak termasuk nusus. Nah, kalau kita mendapati istri kita nusus, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Ya, ini supaya kita bisa mana tahu, ya namanya orang hidup berumah tangga, menemukan konflik-konflik di dalam rumah tangga. Entahnya bukan rumah tangga kita, rumah tangga orang. Orang datang mengadu kepada kita, cemana nih? Ya, cemana nih? Bah, apa cito begini aku begado sama biniku begini-begini. Jangan langsung kau bilang, ceraikan aja itu. Itu bukan langkah terbaik. Jelas ya? Itu langkah setan itu kalau boleh dikatakan itu. Ya, karena setan nggak suka nengok suami istri itu akur. Ada memang satu setan yang ditugaskan oleh iblis untuk menghancurkan rumah tangga. Ya, ada memang setan yang bertugas seperti itu. Ya, dihasutnya suami istri tadi untuk selalu ribut. Memang ada seperti itu. Makanya gimana problem penyelesaiannya ketika didapati konflik? Jangan dikit-dikit udah cerai, pening-pening kau ceraikan aja lah bini kau tuh. Jangan. Itu bukan orang bijak itu. Ya, bukan orang bijak. Sampai di dalam kitab-kitab dikatakan, misalnya kadang ada orang tua yang ikut campur urusan rumah tangga anak. Ya, sehingga kata orang tua si laki-laki, kau ceraikan saja istri kau tuh. Itu perintah emaknya. Patuh kepada orang tua wajib enggak? Wajib. Tapi menolak dalam urusan ini tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Jelas ya? Nah, ini kan enak kan ngajinya nih kan? Dari konteks yang memang nyata kita hadapi. Ya. Nah, jadi orang tua nggak bisa selalu ikut campur urusan rumah tangga anak. Ya kita nanti bakal jadi orang tua. Walau nggak sekarang, tapi kita ngajinya sekarang. Ya, supaya jadi orang tua yang bijaksana. Cari orang tua bijaksana tuh sulit zaman sekarang nih. Ya, sulit. Jadi jangan terlalu ikut campur rumah tangga anak. Kalaupun tahu mereka sedang berselisih, pura-pura tak tahulah, kecuali mereka menghadap ke kita. Tolong ayah, tolong mak, ya kami berselisih macam nih. Ya, kami mohon petunjuk. Nah, itu berarti udah berat kali masalah tuh. Ya, kadang begitulah kehidupan berumah tangga. Si suami istri udah sepakat hidup sederhana. Dek, masa awal-awal nikah kita makan pakai kerupuk ikan asin aja dulu deh, nggak apa-apa ya. Anaknya ridho. Iya bang, nggak apa-apa. Yang penting daku bersama engkau katanya, kan gitu kan? Nah, makan kerupuk asal bersama engkau betapa indah dan nikmatnya katanya gitu. Senang mereka, bahagia. Datang orang tuanya berkunjung ke rumah anak tuh tadi. Oh iya ya, anak aku, ya aku bosarkan elok-elok, cuma aku bogi makan kerupuk macam ni bayar. Nah itulah orang tua nggak bijak, nggak usah urusan itu diikut campuri. Bisa saja mereka sudah sepakat dalam hal itu, kan gitu kan? Biasa awal-awal nikah itu ekonomi pasti, ya kalau untuk kita dari awal dasar kali lah itu, ya pasti makan kerupuk nasi aja udah pernah lah mungkin ya. Nah itu hal yang biasa. Ya, nah kita orang tua sikapnya gimana ya? Nah, memang ya orang tua itu sayang sama anak itu mesti. Tapi bukan berarti kita terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak. Kalau mereka bahagia makan kerupuk ya sudah. Jangan kita ikut campuri.
Ya, mengapa kau kasih anak Odan cuma makan kerupuk? S1 dia nih. Iya, mereka udah sepakat tadi dikatakan. Terakhir rumah tangga rusak gara-gara siapa? Kalau begini gara-gara siapa rumah tangganya rusak? Gara-gara orang tua. Ya, gara-gara orang tua. Ya. Dipantau silakan, tapi terikut campur urusan rumah tangga anak jangan, kecuali kondisi telah darurat. Ya, terjadi KDRT misalnya, atau yang sejenis itu, atau mereka sendiri yang menghadap ke kita, minta petunjuk kita, arahan kita, baru kita. Ya. Nah, kalau bisa pun kasih solusi, jangan dikit-dikit solusinya cerai. Itu orang tua nggak bijaksana. Ya, apalagi udah punya anak. Ya, cerai itu gampang Bapak Ibu, tapi psikologi anak itu ketika kita pisah dengan pasangan, dengan emaknya, dengan ayahnya, pikirkanlah ya psikologi anak tadi. Ya, oh itu luar biasa tuh, ya psikologinya. Ya kalau memang kecuali nggak ada jalan keluar lain, ya harus itu. Ya itu opsi terakhir lah. Sampai dikatakan oleh ulama-ulama apa? Kalau orang tua, ibulah bahkan memerintahkan suaminya untuk menceraikan istrinya, kemudian suami menolak perintah ibunya, nggak mau menceraikan istrinya, apakah anak tadi dianggap durhaka kepada ibunya? Tidak. Jelas itu ya? Ya, tidak, dalam konteks ini tidak termasuk durhaka. Nggak usah takut. Ulama menyebutkan di berbagai kitab tafsirnya, ya, menyebutkan permasalahan itu nggak termasuk durhaka. Ya, nggak termasuk durhaka. Jadi kalau menemui istri nusus, solusinya bagaimana? Pertama, dikasih nasihat. Ya, dinasihati terlebih dahulu. Ya, dinasihati. Dek, jangan kau begini, dan begini. Kasih nasihat, berubah. Ya, itu tak boleh, itu tak bagus. Ya, terlebih-lebih lagi nih suami, kalau ya itu istrinya harus diingatkan, jangan terlalu ikut campur urusan jiran tetangga. Ini bahaya nih. Jangan terlalu open dengan urusan tetangga. Ini penting juga. Ya. Ini pulang kojo, istri datang, bah, tahu kau Cito? Apa? Itu sebelah rumah kita. Iya betul kau. Cuman Citonya, apa pula lagi yang mengayak kombo? Marahi dia, oi. Kau usah kau campur-campur rumah tangga orang lain. Rumah tangga kau aja jaga urus. Nah, ini baru suami yang bijaksana. Dilarang itu istri-istrinya untuk terlalu ikut campur urusan orang lain. Nggak usah terlalu diurus. Ya, nak bertengkah cemano apa tetangga tuh, ya jangan diurus. Hah? Apa Ustaz? Oh, ndak tunggang langgang, ndak apa, biar. Itu ingatkan istri-istri kita. Jangan terlalu ngopeni orang lain, kalau istilah orang Jawa gitu. Ya, jangan terlalu ngopeni urusannya orang lain. Ya, kenapa? Karena penyakit perempuan itu kayak gitu. Kalau udah ketemu di kodai, kalau tak begitu Cito tak sodok. Tak loma. Ya. Hah? Iya, lama bukombonya daripada belanjonya. Belanja 10 menit selesai. Tapi bukombo menggibah 1 jam. Ya. Itulah ya, berita dalam dunia dalam berita itu disitulah tuh, di kode itu. Ya. Makanya pernah saya entah di sini tadi mana saya sampaikan ya. Kalau ada tetangga, menurut kita dia kurang bersosialisasi, ya jangan cepat-cepat suuzon. Barangkali dia tahu tetangga-tetangganya tukang ngegosip. Daripada dia kumpul-kumpul sama tetangga bikin dosa, elok di rumah berzikir, membaca Quran. Nah kayak gitu pun memang tetangga ini tukang gosip. Digosipinnya apa? Tetangga ini tak ada sosialisasinya. Ya, kurang pergaulan. Nah, makanya konsep ibadah tuh bukan setakat atau sebatas sholat, baca Quran, sedekah. Bukan itu aja ibadah. Berdiam diri di rumah, niat menghindari maksiat, itu ibadah. Paham tuh? Berdiam diri awak di rumah, kenapa tak hendak keluar?
Payah kali kawan-kawan, nanti takutnya ketemu ini dosa. Eloklah di rumah membaca catatan mengaji, balik. Kan gitu. Jadi berdiam dirinya di rumah ngapain? Menghindari dosa. Itu juga termasuk ibadah. Makanya jangan jangan suuzon sama orang yang kelihatannya kuper. Tahu ya? Ya, kuper kurang pergaulan, kurang sosialisasi. Jangan cepet-cepet suuzon. Kita nggak tahu. Entah dia tak nak berkumpul sama kita, memang kita banyak dosanya memang. Itu tadi, kalau tak berkumpul, tak bergibah, tak sodop. Dia pernah ikut sekali, cobalah aku ikut sosialisasi, kan gitu. Hai, ajab kalau begini nih. Habis amal ibadah, ya, ibadah nih, hangus, ya, pailit. Kenapa? Menggibah aja. Memang aku tak ikut menggibah, tapi kan mendengar orang menggibah kan sama dosanya. Pak Ustadz, aku kesanan, tidaknya aku ikut menggibah Pak Ustadz. Jadi apa kojo ibu? Ya aku cuma mendongahnya aja, mendengar sama gibah tuh sama dosanya. Sekalian aja ikut gibah, udah. Ya, gibah tuh memang enak. Apalagi yang digibahi orang alim. Iya betul, itu manis sekali rasanya itu. Ya, semanis, lebih manis daripada madu yang ada di dunia. Ya, menggibah orang alim. Ya, itu manis rasanya. Memang itulah tujuan setan itu. Ya, menggibah tuh manis. Nah, baik. Jadi, solusinya tadi pertama, kalau istri nusus, jangan cepat-cepat diceraikan. Ya, hatta orang tua kita menyuruh menceraikan istri kita nggak wajib mengikuti arahan orang tua tadi. Nggak wajib mengikuti perintah orang tua kita untuk menceraikan istri kita. Kenapa? Kalau kita nolak, maaf untuk urusan ini saya nggak bisa ikuti kemauan mama. Aku masih sayang istriku. Aku mikirkan anak-anakku, mak. Jadi mohon maaf, mak. Aku untuk kali ini nggak patuh dengan perintah mama. Walau 1000 kata mak yang mengatakan dasar kau anak durhaka, tetap nggak jatuh durhaka itu secara syariat. Paham ya? Tapi kan kenapa orang tua bisa begitu? Itu tadi kurang pengetahuan agama. Oh, dasar anak durhaka kau. Kudidik kau S1, S2, S3. Ya, nggak mau kau patuhi. Ini untuk kebaikan kau ceraikan istrimu itu katanya. Ya kalau nggak usah kau pijak rumah mama nih, kan gitu kan. Ada kadang yang kayak begitu kan. Ya, ketahuilah kalau kita tidak ikuti dalam urusan ini permintaan emak kita nggak jatuh durhaka. Ya. Nah, kalau ada ustadz yang bilang wajib diikuti perintah emak, suruh ngaji dulu dia. Kitab Muhimmah nih. Ya, nah, supaya paham. Jangan sembrono, urusan rumah tangga ini sifatnya sensitif. Ya, jangan sikit-sikit konflik cerai. Tengok anaknya ada apa enggak? Sakit tulah. Kita aja punya anak, maaf nih ya, enggak cerai, merantau kita sebulan jauh dari anak. Cemana rasa kita di hati kira-kira? Itu masih jadi istri. Cemana kalau udah cerai? Ya, tak dampak lagi kita anak tuh dah. Sakit itu rasanya. Makanya jadi kalau ngasih solusi jangan dikit-dikit cerai. Kecuali nggak ada jalan keluar yang lain. Nah, yang kedua, udah dinasehati nggak berubah. Maka yang kedua, dihajar. Dipukul Ustaz. Hajar tuh pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Ya, pendidikan berikutnya itu. Nah, jadi bertahap dia ulama mendidik istri itu. Enggak sikit enggak cocok langsung cerai, enggak begitu. Dihajar. Pisah ranjang, seminggu, 2 minggu, sampai enggak terbatas waktunya. Cuma yang perlu diperhatikan, walau pisah ranjang tetap wajib bercakap. Kalau pisah ranjang, suami enggak mencakapi istri, berdosa suami. Di Fathul Qorib itu ada. Ya, tentang pembahasan hajar. Itu cuma masalahnya kalau hajar nih, bukan bini yang tak tahan, awak tak tahan. Pisang ranjang tahu tak ya? Ya, dia tidur di kamar, awak tidur di ruang tamu. 3 hari masih tahan lah. Seminggu, awak sendiri yang mendatangi dia kan gitu kan? Dek kan itu. Dalam kamar tapi ranjang pisah, tapi dalam kamar. Maksudnya apa? Termasuk hajar gitu ya? Kalau memang ada permusuhan antara istri suami bisa juga. Tapi kalau nggak ada baik-baik aja ya nggak masalah kan itu kan, nggak termasuk hajar. Jadi kaidah hajar tadi apa? Walau pisah ranjang tetap wajib komunikasi. Nah, yang ketiga, kalau tak berubah juga watak buruknya,
Bolehkah suami memukul istri? Kalau si istri melakukan dosa-dosa yang berhubungan dengan suami, boleh ya suami memukul istrinya. Tapi kalau dosanya bukan urusan suami, misalnya istri meninggalkan sholat, pendapat yang muktamad, suami nggak berhak memukul istri. Gara-gara istri nggak sholat. Kenapa? Dosa nggak sholat itu dosa dia dengan Allah. Jadi solusinya gimana diberikan ulama? Kita sebagai laki-laki kita adukan kepada walinya. Dia punya wali nggak kira-kira? Pasti ada. Ayah dia, atuk dia, abang dia, ya, beritahu kepadanya. Ya, anak ayah ini payah betul dididik. Ya, untuk sholat payah kali. Udah bolak-balik kusuruh sholat, tak ondak dia sholat. Yang berhak memukul nanti wali dia, bukan suami. Jelas ya? Ini bahaya ini. Kenapa Pak dipukul suaminya, istrinya biru matanya? Ya, wah, macam Sujana udah hitam matanya. Ya, kenapa? Ya, dipukul abah itulah katanya. Gara-gara apa? Gara-gara aku tak sholat. Wah, ini bahaya nih. Ya, nah, suami tak mengaji nih. Oh, dia nggak sholat Pak Ustadz, makanya aku pukul. Di mana urusannya begitu kok Anda pukul? Kalau dia durhaka kepada Anda pukul nggak apa-apa. Tapi ini kan dosanya dosa meninggalkan sholat dia dengan Allah Ta'ala. Di mana urusannya kok Anda yang memukul? Dia punya wali, Anda harusnya ngadu ke walinya. Ya, adu ke walinya, ayahnya, emaknya. Supaya emaknya yang memukul kalau memang harus dipukul. Nah tadi kalau dosanya dosa kepada kita suami, boleh kan suami mukul, tapi yang dipukul bukan anggota yang vital seperti wajah, tapi tapak tangannya yang boleh dipukul. Ya, telapak tangan yang boleh dipukul. Ya, atau bagian-bagian yang tidak berbahaya. Pakai alat cemano? Ya, khilaf ulama. Kalau memang dibutuhkan pakai alat untuk mendidik, boleh, tapi tidak sampai menyebabkan cacat. Pakai broti pula di baloknya bini, buram katanya. Tak bisa lah begitu. Ya, berdosa juga dia. Ya, boleh pakai alat, tapi khilaf ulama. Ya, yang membolehkan, yang tidak sampai menyebabkan cacat. Ya, udah dipukul nggak berubah juga. Apa solusinya lagi? Tunggu episode yang akan datang. Ya, ada lagi tuh. Ya, jadi nggak semerta-merta istri durhaka kepada suami langsung kita ceraikan, ganti baru gitu, nggak ya? Ada pendidikan ya secara diajarkan oleh para ulama kita. Baik, insya Allah akan kita sambung lagi. Ya, ini masih mukadimah ini, belum pembahasan intinya. Sampai dikisahkan itu, ya, mayoritas wali, ya, kata Imam Sya'rani, istrinya itu luar biasa cerewetnya, ya, bahkan istrinya mau main fisik sama suaminya. Ya, itu ujiannya para wali. Ya, mayoritas para aulia, para wali-wali Allah, suaminya, istrinya itu seperti itu tuh. Ya, tapi nanti pembahasannya ada gimana kita menyikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.